Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini adalah video untuk cara penyusunan SKP 2023 melalui e-kinerja PKN, khusus untuk jabatan pelaksana pengadministrasi umum. Jadi yang akan kita bahas tentang pengadministrasi umum. Di video ini nanti bisa jadi beberapa rincian pekerjaan hariannya antara masing-masing individu akan berbeda, tergantung mana pekerjaan harian realnya yang dilakukan di masing-masing individu itu sendiri. Maka untuk itu perlu dibuatkan pemetaan sendiri, dirinci sendiri rincian pekerjaan harian itu, kemudian dikelompokkan sendiri. Misalkan pekerjaan harian yang saya sebutkan dalam video ini kemungkinan ada beberapa hal yang ada atau tidak ada di masing-masing individu yang lain juga. Jadi silahkan untuk menyesuaikan isiannya sesuai dengan pekerjaan harian yang dilakukan oleh masing-masing individu itu sendiri. Baik, secara umum langkah penyusunannya SKP ini adalah diawali oleh dari kepala satuan kerja itu sendiri. Kepala satuan kerja itu sendiri harus mengklaim unit organisasinya. Kemudian jika ada KTU misalkan, berarti KTU bisa mengklaim setelah pimpinan organisasi itu mengklaim. Kemudian baru misalkan di madrasah, guru dan KTU itu baru bisa mengerjakan SKP. Kemudian bagi staf tata usaha, sebagaimana misalkan pengadministrasi umum ini, jika berada di bawah KAUR tata usaha, maka KAUR tata usaha itu juga harus melakukan hal yang sama, yaitu harus mengklaim dulu sebagai pimpinan UNOR di KAUR tata usaha, misalkan satker tertentu itu, baru kemudian bawahannya bisa membuat SKP, seperti itu. Nah, langkah-langkah menyusun SKP ini menurut saya sebaiknya yang pertama kita menyiapkan draft sebagaimana contoh di layar ini. Kita menyiapkan agar nantinya saat pengisian lebih mudah dan cepat. Yang pertama, draft SKP tahun sebelumnya, mungkin untuk ajuan apa saja direferensi ulang, kemudian jika ada tambahan atau pengurangan dari pekerjaan harian kita tambah atau kurangkan, dan sekaligus melihat SKP RHK-nya atasan kita mana yang akan diintervensi. Kemudian yang kedua, menginventarisir rincian pekerjaan harian kita. Apa saja yang detail-detail pekerjaan kita diinventarisir semua. Terus itu nantinya akan menjadi bahan untuk mengisi rencana aksi seperti ini. Jadi diinventarisir misalkan membuat dan menyusun proposal atau apa begitu. Kalau di pengadministrasi umum mungkin seperti ini. Jadi misalkan membuat rencana kebutuhan peralatan perkantoran, terus kemudian mencatat surat keluar, mencatat surat masuk, mendistribusikan dan sebagainya, diinventaris semua, kemudian dikelompokkan dalam satu kategori yang sama, misalkan tentang persuratan, ya jadikan satu, kemudian kalau tentang kepegawaian juga dikelompokkan jadi satu. Jadi nanti setiap satuan-satuan itu akan dijadikan satu RHK seperti ini. Nah,
Itu untuk lebih mudahnya. Kemudian menyinkronkannya RHK kita dengan RHK atasan kita, misalkan seperti ini. Jadi jika ini contoh RHK dari atasan, contoh saja, bisa jadi di masing-masing satker akan berbeda, begitu juga dengan deskripsinya, maka ini tidak menjadi acuan secara khusus, maka bisa dimungkinkan akan berbeda deskripsinya atau bahasanya. Sebagaimana contoh di sini, sebagai contoh saja, misalkan RHK seperti ini, maka ini RHK dari pengadministrasi umum itu, misalkan saya begitu, saya punya RHK seperti ini, ya ini disinkronkan dengan mana yang bisa masuk di RHK atasan atau mengintervensi RHK atasannya. Jadi dikelompokkan yang sama, misalkan ini juga, ini kalau dimasukkan ke RHK yang sini juga akan kurang pas begitu. Nah, ini syarat saya jadi membuat rincian pekerjaan harian yang nanti akan menjadi rencana aksi, kemudian juga bukti dukungnya dirancang dan juga realisasinya nanti misalkan di bulan apa begitu. Baik, untuk masuk pada SKP kinerja BKN, kita langsung bisa mencari di Google atau misalkan sudah pernah mencari di sini langsung tulis kinerja seperti ini, kinerja bkn.go.id. Ini webnya, loginnya pakai akun MySAPK. Kita login sesuai akun kita masing-masing. Oke, ini tampilan awal dari ketika awal kita belum buat SKP. Kuncinya adalah atasan kita sudah pernah mengklaim sebagai pimpinan UNOR misalkan kita di TU berarti pimpinan UNOR tata usaha kita sudah mengklaimnya dan membuat rumah SKP. Saya sebut rumah SKP yaitu seperti nanti di sini ada seperti apa ya, yang membuat SKP begitu, cuma belum terisi. Contohnya seperti ini. Nanti kita praktekkan. Jadi yang pertama ketika tampilan seperti ini kita pastikan ini sesuai dengan nama kita, kemudian kita klik profile. Di tab data pribadi ini kita cek apakah data diri kita sudah sesuai, jabatan kita dan sebagainya, termasuk di unit kerjanya, unit kerja atasan dan seterusnya. Kita bisa edit jika tidak sesuai di sini. Jika unit kerja belum sesuai saat yang bersangkutan pindah misalkan, bisa disesuaikan di sini. Kita tinggal cari misalkan urusan tata usaha mana gitu, kita langsung tulis. Jabatannya juga langsung bisa dirubah, data atasan di sini. Apakah sudah benar? Dan jika belum klik UNOR sebagai pimpinan UNOR di sini belum muncul biasanya, makanya tidak bisa mengerjakan kita sebagai bawahannya. Kemudian di sini karena bukan atasan kita tidak ada yang bisa kita lakukan. Kemudian di menu SKP, untuk membuat SKP ada tim kerja juga dan dashboard. Nah, untuk membuat SKP kita klik di menu SKP, kemudian tambah. Nah, ini yang saya maksud membuat rumah SKP. Misalkan di sini kita harus mengisi periodenya. Jadi 01/01/2023 hingga 31/12/2023. Pendekatannya kuantitatif. Oke. Nah, ini yang saya maksud rumah. Jadi ketika atasan kita sudah membuat ini, maka kita sudah bisa membuat juga. Ketika belum juga belum bisa. Oke, kita cek ketika ini baru awal membuat, periodenya, kemudian pendekatannya kuantitatif, kita pastikan unit kerja, kemudian statusnya masih draft karena belum pernah mengajukan persetujuan, keterangan kosong, kemudian jabatannya. Kebetulan jabatannya di sini pengelola data, tapi kita praktekkan sebagai pengadministrasi umum. Mohon maaf, kita anggap sebagai ini pengadministrasi umum. Demikian, mohon maaf.
mohon dimaklumi. Baik, untuk membuatnya kita langsung ke detail SKP. Ini untuk kita membuat SKP, matrik peran hasil ini bisa kita melihat ketika atasan membuatkan matrik sendiri kepada kita. Jadi langsung diberikan dari atasan. Itu atasan bisa melakukan itu. Jadi kita bisa cek di sini mana yang kita diintervensikan di RHK atasan. Kemudian di SKP bawahan itu untuk mengecek jika kita punya bawahan. Nah, kemudian penilaian ini kita bisa rencana aksi, juga bukti dukung dan feedback. Oke, kita kembali. Kita membuat SKP di menu SKP, kemudian detail SKP. Di awal kita setelah membuat ini, kita tinggal memasukkan ini. Jadi rujukannya dari SKP sebelumnya, hanya kita modifikasi saja. Ini RHK atasan kita, kemudian ini RHK kita. Jadi untuk yang pertama, dari RHK atasan yang pertama ini kita punya 2 RHK. Nanti kita isikan semua, kita langsung praktekkan, tambah RHK. Nah, untuk mengisikan itu maka kita lihat, kita bagi 2 dulu agar mudah. Nah, seperti ini kita akan mengintervensi RHK yang ini, terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor, dan kita isikan juga RHK kita. Kita copy RHK kita, kita isikan di RHK atasan yang terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor. Kita cari terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor ini, kemudian kita pastekan jenis RHK-nya utama. Kita juga bisa mengisi RHK tambahan jika di luar tupoksi kita. Kita pastekan hasil kopian dari Excel tadi, kemudian kita tambah lagi, kita isikan dulu semua RHK-nya. Kita isi RHK yang kedua di RHK atasan yang sama, terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor utama, kemudian kita pilih pastekan di sini. Kita sudah punya 2. Kemudian RHK kita yang ketiga yaitu mengintervensi RHK atasan yang terkelola dan terlaksana administrasi persuratan dan layanan pengadaan barang dan jasa. Nah, apa pekerjaan kita? Di sini detailnya ada di sini. Jadi mengonsep surat dan sebagainya. Maka RHK yang bisa kita tuliskan, terkelola dan terlaksana administrasi persuratan, misalkan begitu. Baik, kita isikan di ini. Kemudian RHK, jenis RHK yang utama kita pastekan. Kemudian yang keempat di RHK atasan yang sama, terkelola dan teradministrasinya tata persuratan. Apa detailnya di dalamnya adalah mencatat surat masuk, kemudian surat keluar, kemudian penomoran surat, mendisposisikan, kemudian mengarsipkan. Seperti itu kira-kira di RHK atasan yang sama. RHK selanjutnya, terkelola dan teradministrasinya berkas-berkas siswa. Mungkin bagi yang mengurusi berkas-berkas siswa seperti ini, berkas PPDB, kemudian data siswa baru, terus kemudian mengadministrasi dan mengelola ijazah, mungkin bisa dikelompokkan atau bisa dibuatkan deskripsi yang lain. Kita ambil contoh yang seperti itu, kemudian kita rekam di sini. RHK selanjutnya dari terkelola dan terlaksananya pelayanan umum dan rumah tangga, misalkan seperti ini. RHK kita terkelola dan terlaksananya pelayanan umum dan rumah tangga. Kita bisa mengambil RHK dengan bahasa yang sama, dengan detailnya mungkin nanti yang kita bisa pakai ini.
Oke, kita copy di RHK atasan yang sama ya. Oh tidak, maaf, ternyata di rumah tangga. Ini kemudian jenis utama kita pas. Yang selanjutnya adalah terkelola dan terlaksana administrasi kepegawaian dan belanja pegawai. Misalkan ada yang mengurusi ini dengan detailnya, misalkan membantu membuat rekap seperti ini, jika juga bisa kita contohkan seperti itu. Dari dan operasional ini. Yang selanjutnya adalah, nah misalkan terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, misalkan kita bisa masukkan juga. Nah di sini, oke, kita sudah merekam semua RHK-nya, tetapi ini tidak apa ya, tidak menyeluruh, mungkin tidak akan sama di masing-masing unit kerja dan masing-masing individu. Bisa juga ditambahkan, misalkan ini bisa ditambahkan, ini detail dari detail ini bisa misalkan jadi menyiapkan buku tamu, buku notulen, pencatatan, pengetikan surat masuk. Jika ini di luar dari kategori ini semua, bisa dibuatkan RHK sendiri. Nah ini ada sedikit detail, mungkin beberapa sudah masuk di sini, rincian yang akan kita masukkan dalam rencana aksi nanti. Detailnya mungkin sudah ada di situ. Mungkin ada yang lain juga yang belum masuk, bisa ditambahkan dengan mengelompokkan sendiri dalam RHK tersendiri jika memang belum ada di sini atau ingin memunculkan RHK yang lain. Dari RHK ini kita kemudian akan menambahkan indikatornya. Oke. Nah, indikator yang untuk yang pertama ini adalah perencanaan pengadaan prasarana. Kita pastikan aspek kuantitasnya, jumlah dokumen perencanaan prasarana kantor, prasarana pengadaan mestinya, perencanaan pengadaan prasarana kantor. Nah, berapa targetnya? Targetnya di sini 4 dokumen misalkan. 4 dokumen. Oke, kita rekam, oke. Kita punya satu aspek dan indikator. Kemudian indikator yang kedua adalah kualitas. Kita kopikan. Untuk aspek yang ini adalah persentase dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu. Mungkin seperti itu. Bisa juga dirubah deskripsinya. Kita tetapkan targetnya 90 saja. Kemudian untuk rentang waktu pelaksanaan ini 12 bulan. Kita rekam untuk waktu, aspek waktu 12 bulan. Oke. Nah, kita sudah punya aspek indikator kinerja individu untuk satu RHK. Kemudian kita tambahkan untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah terkelola dan terlaksana administrasi prasarana kantor. Indikatornya jumlah dokumen administrasi prasarana kantor, misalkan untuk di rencana aksinya nanti pengadministrasian tentang pendistribusian peralatan, seperti itu. Oke, kita rekam aspek kuantitas
Jumlahnya adalah 12 dokumen. 12 dokumen. Oke. Kemudian aspek kualitasnya adalah persentase dokumen administrasi pelaksana yang sesuai ketentuan. Kualitas. Oke, kita 90% saja. Kemudian aspek waktu 12 bulan. Untuk waktu bisa disesuaikan, bisa beberapa bulan saja, tidak sampai 12 bulan. Bila memang bisa terencana hanya seperti itu. Untuk yang ketiga, administrasi persuratan. Indikatornya jumlah surat yang terkelola dan teradministrasi. Jumlahnya 20 surat. Oke. Kemudian aspek kualitasnya kita tambahkan. Nah, inilah enaknya ketika kita sudah membuat rincian ini. Nanti insya Allah akan kita share di link deskripsi, kita sediakan untuk bisa di-download, insya Allah. Oke, kita sudah 3, kemudian yang keempat, kalau data administrasinya tata persuratan, ini indikatornya jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola dan teradministrasi. Misalkan seperti itu. Kuantitas, jumlahnya 20 surat juga, kira-kira seperti itu. Untuk jumlahnya ini, targetnya ini juga disesuaikan sebagaimana hitungan masing-masing karena dimungkinkan juga berbeda, bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit, maka perlu diperkirakan jumlahnya. Rentan waktu tetap 12 bulan. Kemudian RHK yang kelima adalah teradministrasi berkas siswa. Oke. Indikatornya jumlah berkas siswa yang terkelola dan teradministrasi. Contohnya seperti itu. Jumlah berkasnya misalkan 300. Kemudian aspek kualitasnya pengadministrasian berkas siswa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ambil 90% saja. Boleh 100%, monggo. Tentang waktu 12 bulan. Kemudian RHK selanjutnya layanan umum dan rumah tangga. Indikatornya jumlah pelayanan tamu dan rumah tangga madrasah. Ini jumlahnya misalkan ini dibuat kegiatan, satuannya 10 kegiatan itu atau layanan ya, kegiatan atau layanan mungkin. Kemudian kualitasnya yang sesuai ketentuan, ambil 90%. Kemudian rentan waktunya 12 bulan. Untuk RHK selanjutnya, indikatornya adalah jumlah berkas administrasi kepegawaian dan belanja pegawai. Misalnya kita membantu, mungkin ada yang membantu bendahara, mungkin kopi. Tiga puluh berkas misalkan. Kemudian
kualitasnya kita copy. Oke. Rentang waktunya kita copy juga. 11 bulan. Oke. Dan yang terakhir tugas kedinasan lain. Kita copy. Jumlahnya misalkan 3 kegiatan. Spek kualitas. Kualitasnya boleh ya lebih tinggi dari itu, monggo. Rentan waktu 12 bulan. Nah, oke. Kita sudah semua mengisi indikatornya dari 8 RHK sebagai contoh ini. Setelah ini kita akan bisa mengajukan rencana SKP ini. Ini masih rencana. Kita langsung bisa klik ajukan kepada atasan langsung kita untuk direview. Belum direview dan disetujui, kita tidak akan bisa mengisi rencana aksi. Kita klik ajukan, maka ditampilkan pesan apakah Anda ingin mengajukan SKP ini. Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Nah, jadi setelah kita ajukan, kita oke, maka kita tidak bisa memperbaiki lagi atau merubah sebelum ada tanggapan atau persetujuan dari atasan langsung. Persetujuannya bisa jadi akan ada kembali revisi atau bisa jadi disetujui. Kemungkinannya itu. Bila tidak disetujui berarti ada statusnya menjadi tetap draft, tetapi bila disetujui menjadi persetujuan. Artinya jika draft kita harus perbaiki dulu, jika persetujuan maka kita bisa langsung mengisi rencana aksi. Kita klik OK. Nah, kita untuk di sini pengajuannya sudah hilang di tampilan awal dan status di awal menjadi pengajuan. Jika nanti sudah disetujui oleh atasan langsung, maka statusnya di sini persetujuan begitu. Baik, untuk agar tidak terlalu panjang, video ini kami pecah dulu untuk kemudian nanti kita buatkan pengisian rencana aksinya atau bisa jadi merujuk pada jabatan pelaksana lain yang ada pengisian rencana aksi dan data dukungnya, bisa jadi begitu. Mohon maaf jika ada salah. Jika dirasa bermanfaat silahkan subscribe dan share video ini. Demikian video ini, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.